Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah catatan harian yang berisi pengalaman-pengalaman yang saya alami di satu hari tadi, dari pagi sampai malam. Siapa tahu menjadi inspirasi buat Anda, menjadi pencerahan, dan bisa Anda tiru untuk menjadi solusi dalam menghadapi masalah di hidup Anda. Kali ini saya membuat audio ini sudah jam 10:15. Hari ini hari Sabtu, malam Minggu. Buat Anda malam Minggu, ada yang bertemu dengan kekasihnya, ada yang kumpul dengan keluarganya, ada yang sendirian saja di kamar. Buat yang jomblo, yang single, sendirian saja di kamar gitu ya. Saya membuat audio ini di halaman belakang. Anda mungkin mendengar ada suara layang-layang, kemudian ada suara jangkrik, ada hembusan angin, gesekan daun gitu ya. Di halaman belakang ini ada lampu, tapi di pohon-pohonnya itu gelap, dan itu menambah keheningan, menambah rasa damai ketika saya ada di halaman belakang ini. Tentunya rasa damai itu membuat saya muncul banyak inspirasi, banyak ide untuk membagikan catatan harian kepada Anda. Karena itu, bagi Anda yang belum subscribe, saya silahkan untuk subscribe. Anda klik logo subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Hari ini Sabtu tadi, saya bangun pas adzan subuh gitu ya. Saya sudah bangun, kemudian sholat subuh, saya jalan ke masjid, kemudian kembali gitu ya, sampai rumah saya treadmill tadi saya bisa cukup lama, hampir 45 menit. Biasanya saya 35 menit, tapi tadi karena masih pagi dan saya juga sepertinya semakin lama semakin kuat untuk treadmill, sehingga bisa sampai 45 menit dengan speed 5,2 gitu ya. Sehingga tadi perhitungan yang muncul di kalorinya adalah sekitar 270 kalori gitu. Memulai pagi dengan sehat, memulai pagi dengan olahraga itu membuat tubuh menjadi pemanasan, sama kayak mobil. Kalau langsung dimasukkan gigi 4 atau langsung sport gitu ya, ke mode sport ke di mobil saya, itu tidak terlalu cepat. Tapi kalau 1 dulu, 2, 3, 4, nah itu baru cepat kan. Sama dengan otak Anda, dengan pikiran Anda gitu ya. Makanya mulailah pagi dengan pemanasan. Anda bisa di rumah gitu ya, bisa mungkin push up, bisa mungkin jogging di komplek rumah Anda, atau Anda bisa lompat-lompat dan sebagainya. Banyak hal yang bisa lakukan untuk membuat pemanasan. Lalu tadi sekitar jam 6:30 saya dapat WA dari Mbak Ita bahwa peserta kelas AMC online hari ini minta di reschedule gitu ya, minta dijadwal ulang karena tiba-tiba ada kepentingan mendadak katanya. Nah, saya memang semalam itu berpikir seandainya kelas yang hari ini diundur gitu ya, sehingga saya bisa ngurusin sawah, ngurusin panen di hari ini dari pagi. Dan ajaibnya terjadi. Artinya bukan saya yang mengundurkan, tapi pesertanya sendiri yang minta untuk diundur. Dan itu berarti sesuai dengan apa yang ada di pikiran saya.
Dan tadi saya sibuk ngurusi panen gitu ya. Saya ngelihat sawah, ada orang yang sedang ngurusin panennya, dan itu happy sekali gitu ya. Ketika apa yang kita usahakan, kita tanam, ternyata bisa dipanen dengan hasil yang maksimal. Sampai siang tadi saya ngurusi panen itu, kemudian panen padi ya. Kemudian tadi siang itu putri saya yang Ira gitu ya, dia bilang, "Dedi, Ira mau jadi princess, Ira mau cari tongkat gitu ya, kan princess pakai tongkat." Saya seperti saya katakan di video sebelumnya, saya selalu menuruti, mengarahkan apa yang menjadi imajinasi dari kedua putri saya. Ketika tadi Ira bilang seperti itu, maka saya bilang ke mamanya, "Udah, ayo pergi ke toko mainan." Dan saya pun pergi mencari apa yang dia mau, dan dia dapat tongkat princess sama mahkotanya gitu ya. Dan dia tadi juga membeli sayap kupu-kupu gitu. Dan di mobil dia bilang gini, "Mama, Ira mau sihir mama jadi kartun." Nah, hal-hal seperti ini, hal keseruan ketika kita bermain dengan anak-anak gitu ya, setelah ngurusin bisnis tadi pagi sampai siang, kemudian nemenin Ira, nemenin Ami tadi main gelembung. Itu adalah suatu situasi, suatu pengalaman yang bagi saya sangat membahagiakan, karena saya bisa mengarahkan imajinasi dari anak-anak saya supaya dia tidak lepas dari apa yang dia maini di dalam pikirannya, tapi terarah. Banyak orang tua kadang mengabaikan imajinasi anaknya. Mungkin kalau Anda tadi ada Anda bilang, "Papa atau Ayah, aku mau jadi princess." Anda mungkin kalau lagi emosi atau lagi bilangnya, "Udahlah, nggak usah, nanti aja." Nah, kalau saya tidak, saya selalu mengiyakan, tapi saya arahkan ke arah yang benar. Ketika tadi dia pakai baju ala princess gitu ya, mahkota dan tongkat, itu saya bilang, "Ra, kamu jadi princess. Princess itu baik, princess itu kaya, princess itu banyak uangnya, princess itu perhatian sama tumbuhan, princess itu perhatian sama binatang, princess itu sayang sama kakaknya, princess itu nurut sama orang tuanya." Dan dia pun menerima itu. Nah, ini maksud saya dari mengarahkan imajinasi anak-anak kita. Dan tahukah Anda bahwa apa yang ada dalam hayalannya, dalam imajinasinya, kalau itu diarahkan dengan benar, maka itulah yang menjadi kenyataan di hidupnya. Saya pernah baca seorang artis gitu ya, sebut saja Sandra Dewi. Dia sejak kecil suka sekali main-mainan princess, suka sekali dia membuat mainan seperti Disneyland, suka sekali dia dengan mainan-mainan yang berbau princess, kekayaan dan sebagainya. Dan dia bilang ketika dia dewasa, dia menikah, dia mendapatkan yang sama persis dengan apa yang dia imajinasikan sejak kecil. Nah, inilah sebetulnya kekuatan pikiran yang sesungguhnya. Kekuatan pikiran yang memang harus diarahkan, terutama ketika masih anak-anak. Sampai sore, sampai malam, saya tadi melanjutkan menulis kitab kunci penarik rezeki. Dan ternyata tadi tanpa disadari sudah lebih dari 100 halaman. Tapi masih ada bab-bab ya, 1, 2. Masih ada 1 bab lagi. 1 bab itu ada 5 subbab. Jadi ya sabar ya. Nanti kalau sudah selesai, saya pasti share di Facebook, di IG, di YouTube juga bahwa buku kitab kunci penarik rezeki sudah siap untuk dibaca, untuk dipraktekkan, tentunya siap untuk Anda miliki supaya menjadi sarana untuk mempermudah datangnya rezeki ke dalam hidup Anda. Oke? Anda pahami, Anda resapi apa yang saya sampaikan di malam ini, dan Anda terapkan di hidup Anda.
Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.